Oke, selamat datang teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai sifat fisik dan sifat kimia. Oke, ciri-ciri yang dapat kita mungkinkan untuk membedakan antara suatu zat lain dengan zat lainnya disebut sebagai sifat. Sebuah sifat merupakan karakteristik dari materi yang terkait dengan perubahan dalam komposisi kimianya. Contohnya adalah kepadatan, warna, kekerasan, titik leleh, titik-titik, dan konduktivitas secara fisik. Secara umum, materi di dunia ini dapat kita golongkan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Ciri-ciri yang memungkinkan kita untuk membedakan suatu zat dengan zat lainnya disebut sebagai sifat. Contohnya adalah air putih dengan susu. Sifat fisik dan sifat kimianya adalah berbeda. Contohnya ketika air mineral dia tidak berwarna, sedangkan susu memiliki warna putih. Kemudian dari sifat kimianya kita dapat tinjau komposisi penyusun kimianya adalah berbeda antara air mineral dengan susu. Sebuah sifat fisik merupakan karakteristik materi yang tidak terkait dengan perubahan komposisi kimianya. Contohnya adalah kepadatan, warna, kekerasan, titik leleh, titik-titik, dan konduktivitas listrik merupakan sifat fisik. Sifat fisika adalah sifat yang dapat kita ukur melalui parameter-parameter fisika. Contohnya kepadatan kita dapat ukur, warna dapat kita ukur, kekerasan, titik-titik, titik leleh, dan konduktivitas dapat kita ukur menggunakan pengukuran secara fisika. Perubahan fisik adalah perubahan keadaan dari suatu sifat materi tanpa disertai perubahan komposisi kimianya. Di slide dicontohkan lilin yang dipanaskan itu akan berubah dari padatan menjadi cair. Kemudian panci yang kita gunakan untuk memasak itu dapat mengubah air dari cair menjadi gas melalui pemanasan. Lilin, baik itu padatan maupun cairan, komposisi kimianya adalah sama, tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan air. Ketika dia fasanya adalah cairan, dia merupakan H2O. Kemudian ketika dia berubah menjadi uap, komposisinya adalah tetap, yaitu H2O. Kemudian perubahan fisik adalah perubahan wujud dari sifat materi tanpa disertai perubahan kimia. Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu jenis materi menjadi jenis materi yang lain. Contohnya adalah besi yang berkarat, kemudian pisang yang berubah warna. Ini adalah salah satu contoh-contoh perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu dapat ditandai dengan perubahan sifat yang kemudian menjadi mudah terbakar, toksisitasnya berubah, pH atau keasamannya berubah, reaktivitasnya berubah, kemudian panas pembakarannya juga berubah. Itu adalah salah satu beberapa parameter yang menandakan bahwa terjadi perubahan kimia dalam sebuah materi. Kemudian ternyata sifat-sifat itu memiliki sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi yang ada, misalkan massa, volume, dan kalor.
Jadi semakin banyak jumlah dari materinya, maka masanya juga akan semakin banyak, volume semakin besar, kalornya juga semakin besar. Sedangkan sifat intensif merupakan sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi yang ada. Seberapapun banyaknya materi yang ada, tidak akan mengubah sifat intensif dari sebuah materi tersebut. Contohnya adalah kepadatan dan temperatur. Misalkan kita memiliki tepung terigu dalam 1 sendok maupun dalam 1 karung, kepadatannya adalah sama, temperaturnya juga sama, sehingga sifat intensif itu tidak bergantung pada banyaknya zat ataupun banyaknya materi yang kita miliki. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai perubahan fisika dan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.